Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh Nurul Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpah nikmat dan karunia-Nya kepada kita nan bersama. Alhamdulillah sampai saat kini kita masih Allah berikan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan. Sehingga kita masih sehat, namun jam awak ni dah sehat. Lihat jam tadi takajik ulang ya. Rasa-rasa 15 minit. Yo anu ko lah jam doleh kira jam pendek nan doleh. Tengah malam ni. Salam dan salam kita kirimkan kepada arwah junjung kita Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberikan ketauladanan, yang menjadi panutan bagi kita sebagai uswah hasanah baik di dalam beragama, di dalam berbangsa, bernegara, bermasyarakat, berkeluarga dan semua tatanan sosial lainnya. Nabi Muhammad lah sebagai rujukan dewa di dalam awak melakukan aktivitas. Kalau bahasa orang pian mana kan menjadi camine lah, alat kontrol dari apa yang kita karajukan. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Beberapa hari yang lampau kita berdiskusikan surah Ali Imran ayat 73 sampai 74. Kini masuk ke surah Ali Imran ayat 75. Masih seputaran ahli kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ahlil kitabi man in ta'manhu bikin torin yu'addihi ilaika. Kata Allah di dalam surah Al-Imran ayat 75, wa min ahlil kitab, di antara para ahli kitab. Siapa mereka? Man in ta'manhu bikin torin, orang ketika diberikan kepercayaan atau diberikan amanah dengan kintor. Kintor dalam tafsirnya adalah dengan harta yang banyak. Dia kepercayaan, dia amanah untuk memegang harta yang banyak. Yu'addihi ilaika, dia akan membayarkannya atau menunaikannya kepadamu. Nyobali amalia. Kalau dia kepercayaan, kok dititipan, kok ditompangan, kok dipinjaman. Di antara mereka akan mengembalikan kembali kepadamu. Ada nanti kata. Jadi di antara ahli kitab ada yang amanah. Satu contohnya di dalam tafsir disebutkan seperti Abdullah bin Salam. Jadi Abdullah bin Salam termasuk salah seorang dari ahli kitab. Ketika diberikan amanah, diberikan kepercayaan, kok dititipkan sesuatu. Kalau dalam ayat disebutkan dititipkan atau diberikan amanah harta yang banyak, dia menunaikannya kembali kepadamu. Nyobayan balik atau nyowagihan balik. Karena yang titipan
Nambedo itu adalah nyo meminjam, lalu kemudian marasolah nyo nan punyo. Seakan-akan ndak boleh tugas dia nyo untuk mengembalian atau magian balik. Kano lah nyo nan punyo je. No aja lah. Kadang-kadang lah dipinjam lo dewa, lalu kemudian awak nak disapu lo lah. Antah dia nyo takut ka diminta, atau kadang-kadang ketika dingin dewa awak nak disalahnya. Contoh disalahannya. Bentuk nak ka dibayi benar bentuk emah. Kedai yo nak nyo bayi-bayi. Nyo salah ikutkan sudut pandang yang kemudian lupa dengan proses. Katakan ada kecil orang piaman dulu ketika meminjam lunak gigi pada lidah. Ketika kamu membayar awak kamu ngeci awak lidah lo nak lebihan oleh. Nyo ada istilah pantunnya dia orang ada di Facebook tu. Ketika nyoba utang yo bana bersahabat. Pokoknya dulu istilah lupa lo. Kadang-kadang istilah orang medsos ko netizen ko banyak dan hebat. Ketika nyoba utang yo bana disapu awak setiap sebentar sebelum. Tapi setelah tu nak dulu sesapu le. Laba musuhan lo sudah le. Main denda, manjain jauh. Padahal itu adalah pinjaman. Kalau awak mengaji kadiri, pembahasan awak sebelum, kalau awak sentuh lo tu soal kepemilikan. Lah jadi itu nak punya awak, dah punya orang awak pinjam. Dan punya orang ko tentu akan balik kenyo balik. Jangan seakan-akan maraso nan punya orang tu awak nan punya. Kalau lah maraso bahawa nan punya orang tu awak nan punya, ada orang macam palo lambuk nama tu. Alah palo lambuk tu kalau istilah awak palo lambuk, cirang palo lambuk. Lalu kemudian awak bawa lo ke diri kalau marasuan bahawa segala sesuatu ko awak nan punya, pasti awak agak tak cinta je tu barang tu. Kan ada bahas sebelumnya. Contoh kalau doak punya pitih atau onda lah benda lah. Kalau doak punya onda, hilang onda awak. Kira apa perasaan awak? Iboti awak. Kan itu petang pembahasan awak. Bah muka iboti awak. Dek karena onda tu awak nan punyo kan iko. Awak nan bangun ko awak nan punyo. Awak membali. Jo awak pembali jo pitih. Awak mandapem pitih tu gay macam-macam kok. Mana buang awak, bakaraju awak, bau sahu awak, kasawah awak, wak kecian payah awak, latih awak mandapem pitih wak bali barang. Hilang barang tu. Hilang barang tu ba ada. Ibu hati awak. Banyak di sini duduk paham itu. Ketika sesuatu nanawak raso awak punya, lalu kemudian hilang, awak ibu hati awak, risau awak, galau awak. Kok awak kamu menyambut dengan kata-kata kok. Dan di koko memang sesuatu yang berat bagi diri awak. Namun lalu mato deh kalau sesuatu tu hilang. Sesuatu yang awak sukoi, sesuatu yang kemudian awak lah bau usaha lama, kemudian barang dapet hilang loh. Apalagi kredit loh agak ti tu Dan nama lalu mato tu susah melupuannya. Yo tani ayo awak deh. Ayo hilang kredit. Kalau sudah berarti awak nak menikmati barang kok dan kredit tetaplah membaik. Jadi pertanyaannya ba amangko awak sedih dak karena awak nan punyo.
Kan ada guru-guru awak mencontohan, dicontoh lo kana lain. Kok hilang onda orang lain, apa kira? Nda bae dia dah. Ba mau kau dah ba? Nya onda orang, nya onda awak dah. Nda dogi dah. Kalau dari sudut empati, memang kan seakan-akan ndak ada marason anan dirason orang lain. Dek karena ndak ada keterikatan, ndak ada kepemilikan. Nah, kasus-kasus seperti itu banyak sudut pandang menceliak ketika ada rasa memiliki bersama. Sakit dia orang, sakit dia awak. Sedih orang, sedih lah awak. Kini dek karena awak merasa bahwa itu nak punya awak doh. Tak ada babak ada awak dah. Tapi nan awak punya, merasa awak punya hilang ibu hati awak. Dek karena awak merasa nan punya. Padahal kalau di kana-kana benar, awak dudukan dalam sudut pandang diri lah. Di dudukan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mangko ketika ada sesuatu nan hilang, disuruh awak membaca innalillah tu. Itu kan sebenarnya ada sebuah kekuatan, walaupun secara psikologis barik, tapi salah satu untuk menenangkan itu wak balik bahwa kita kok punya Allah. Segala nanado tu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi itu adalah milik Allah. Jadi itulah memang persoalan antara cara pergaulan sosial awak dengan cara pergaulan batin dan jiwa awak. Memang terjadi perbedaan. Padahal memang bahas supaya rasa yang ada di dalam diri awak dengan pendekatan pengajian diri menyadarkan awak akan hakikat dari alam semesta. Jadi kasadonyo ko alam nan alam ko nyo akan fana. Peluangnya itu bisa hilang, bisa rusak. Contoh hari Senin petang. Hari Senin petang, ambo berangkat Pekanbaru Minggu. Tiba Pekanbaru hari Senin dapat kabar angin puting beliung. Ikolah tabang-tabang siang, ikolah tangga-tangga, ikolah lapeh, iko bahkan kubah musaji rimbo panjang tu lah tabang keluar, tabang ke bawah. Iya, nanti bo tapi lah buah. Awak dari Pekanbaru cari ke Dumai lah, tiba Dumai maghrib lah menuju Medan lah kak. Dari Dumai kak. Ditelepon lah de staf bupati Intua. Yo karena ada membantu beberapa masyarakat yang tertimpa musibah. Nah, dole balik dari jam 9 lah perjalanan menuju Medan. Balik ya. Tiba pagi tepi pakai sapir wak lalu itu contohnya bahwa memang tiba-tiba adonan nanca bisa berubah menjadi rusak. Adonan tangga, adonan lapeh. Itu adalah alam. Karena memang berpeluangnya akan rusak, inyo akan lapih, inyo akan tangga, inyo akan hilang, inyo akan punah. Alam. Kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika. Segala sesuatu nanado dewaku kasadonyo akan fana, akan lenyap, akan punah. Ambo muah alun barana lah, Februari 3 lah, panek-panek taraso batang dek karena lah balik no lah diuik lulu, oh lah banyak nanano kok pinggang lah kane tulang anu punggung ko lah, kurang minum je, oh sudah wak, ayo kurang minum wak. Jadi digambarkan bahwa memang mau tidak mau kemungkinan itu akan tasumu deh wak. Tak bisa dilawan. Oh ingin mudo je sado tak bisa. Tak bisa dilawan.
Jadi alek barang nan rancak nyo bisa menjadi berubah. Barang nan mudo menjadi tua bisa berubah. Bahkan ada yang drastis. Dari cegak-cegak dia drop langsung. Dari awak bagus. Tapi lo laporan petang. Alah kebakaran lo di KKS nama. Di Patamuan. Petang sore. Ambo petang tu pas pulang. Menjalam jam 11 lah dulu menceliak kebakaran di Pokambang. Di Pari. Tiba-tiba mungkin masalah instalasi dan segala macam terjadilah bencana itu. Memang bisa hilang sekijap mata, menghadirkan kesedihan. Banyak kesedihan lu barang lalamo dicari dibuat lancak lama awak kironya punah, hancur, tabakah habis. Lalu kemudian ketika awak terjebak bahwa itu punya awak, seakan-akan awak menguasai kasadonyo, di sini akan merusak hati awak, karena mental awak stres. Nah membiak awak tak katukan dek marasa awak punya deh tak kana-kana tarui. Aba amal lapihan diri awak dari bayang-bayang seperti itu. Dan awak punya ko seakan-akan awak menguasai selamanya. Seakan-akan nyo nak kampuna, seakan-akan nyo nak lapis, seakan-akan nyo nak hilang. Itulah memang didudukan kaji dengan kaji raso dan diri. Karena masih meraso kepemilikan itu awak menguasai semuanya. Padahal lillahi ma fis samawati wa ma fil. Iko kan dipinjamkan Allah. Bukan malawe dan dipinjam Allah kan wak rawat, wak jaga, awak kelola, wak kembangkan jadi produktif. Ko Allah Taala nam punya ko tialah agennya lah ke orang ko keadaan dia diambil kan Allah Taala nam punya. Tetapi kan ada mandat penguasaan terhadap kepemilikan secara lahiriah. Nama laweh itu namanya fatalis. Ibarat tukang parkirnya Bu. Tak tukang parkir contoh je dadores dah. Jangan merasa bahwa inyola nam punya toy dah ya. Iya. Kan nya tekang otreng ke belakangnya ikut semacamnya. Kadang-kadang kan adolo nan maraso seolah-olah seakan-akan iko ko oto orang dan tompangnya kayaknya ko di parkiran tampeknya yo tekan taga oto sebanyak-banyak na oto inyo we punya tak kadang bo ko orang lah ibu itu mah banyak oto pada oto plat merah di sini atau na oto wa rumah banyak oto tunggu Sleman aja oto mentuo parkir lo di sini toto wa je oto pi je cie lah dewanya. Aku dulu tuh karena atau kantuan lainnya parkir lah sini bantu awak lah punya nawak punya dah. Nawak nak punya titipan sampai parkir. Jadi manduduan rasul supaya jan akhirnya menjadikan harta di dalam hati. Kalau istilah biar kerajaan jam menjadikan dunia tu ada di dalam hati awak. Cukuplah dunia tu dalam genggaman awak. Ndak ada di dalam hati awak ni dah. Justru hati awak itu yang hadir adalah supaya merasakan Allah Subhanahu Wa Taala ada di dalam diri awak. Kalau seandainya harap tu berarti akan menjadi penghalang, akan menjadi penghambat, akan menjadi pembatas awak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu adalah titipan pinjaman. Kau kaji tadi kan dari orang ahli kitab itu ketika diberikan amanah dengan harta yang banyak, nyo bisa menunaikannya kembali. Istilahnya ganggam bapado. Kok nan punyo waduh. Kok dititip.
Memang diri awak kau banyak titik-titik, ada titik malawehe, ada titik penguasanya, ada titik arogannya, bantu-bantu awak nampunyo. Kini kau bahas supaya mandudukannya takatu. Kalau nama laweh tu kan ada mandudukan ke dalam hati, ke dalam batin le. Secara batiniah nan punyo ko Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ada semacam ikhlas tapi tak rela. Itu istilah teman-teman. Ikhlas tapi tak rela. Malaweh dalam artian labau sahu awak manunyo kan ada berhadapan dengan orang di pinjaman pitih. Kemudian awak nalatih memintanya le. Babiaya lu meminta le. Contohnya pinjaman pitih 1.000. Tak pokok lo 1.000 untuk moruri memintai hari abi tanah gua abi dituri pikiran wak rusak ya kila lo rusak pikiran wak deh. Bah ndak pula akhirnya balik iyalah koti lah le akan nama ikhlas tapi tak rela nama itu. Koti lah coba. Sebenarnya ada dalam teori membantu kan ada membantu pinjaman itu. Kan dalam kaji muamalah awak, pinjam tu kan membantu. Nyo terjepit, nyo membutuhkan. Ada saudaranya orang beriman. Dek nyo dek alun punyo lain yang membutuhkan, nyo pinjam pitih kawannya, saudara. Yolah dipinjaman dalam rangka membantu. Bah jaminan pinjaman kau tadi, adalah pertama ada jaminnya komitmen. Kalau dalam konteks kaji muamalah, ada boroh nama. Ada jaminan sebagai bukti penguat orang meminjam kau tadi. Kalau dia awak kan istilahnya percaya, saling percaya. Tak pakai jamin-jamin bantu babang lo bentuk mah baca jaminan guys. Sebenarnya dalam kaji awak sebelumnya kan harus ada pencatat ada katib ada juru tulis Itu Al-Qur'an di dalam akhir-akhir surah Al-Baqarah. Al-Quran wa baca, kemudian wa buka lo kitab fikih bab muamalah. Lawa bahas tu sebuah waktu. Itu prosedurnya untuk menghindari sengketa di antara awak sama awak. Sengketa secara sosial, sengketa secara batin. Kayak bersengketa batin awak dia tu. Kalau nak clear. Tapi kalau seandainya oleh duduk administrasi, awak bisa mendudukan di pengadilan bahasa awak. Ada di hakim yang akan menyelesaikan. Kalau dalam Al-Quran memang ada juru tulisnya. Ada sebagai saksi. Dah awaknya nak badadeh dah tak. Justru falyaktub katibun, hendaklah menulis seorang katib je. Juru tulis itu yang mencatat proses itu. Tetapi memang karena transaksi sosial awak tu memang lah alam saling percaya. Tak balan juga awak kini kalah saling percaya mah. Balan awak baca, kau makan je dulu dah. Lu nuga bagi piti lu nado, ge transaksi akak langsung le. Justru na lebih bagus tu kan supermarketnya tu. Be barang tu bau mau kau kari bawa barang kau, aba ye lo. Barang ai kau. Kau tit, 1,000 tit, 10,000 tit, dia saja keluar gue. Keluar gue kau. Dia setuju lah, lai. Iya. Ambillah barang kau bawa pulang. Kalau ada wak kan dia lapau, kalau bahasa orang dari namanya pajak namanya. Kalau di dari itu pagi itu kalau belanja lontong, utang jalo, utang lontong jalo je. Di utang aja dimakannya lontongnya sudah tu baru bayar le. Status namanya utang. Karena lu berbayar lah. Lah dimakannya punya orang lontong tu kan punya orang pengalih tu mah. Dimakannya sekali. Tapi di orang wak elok, orang wak seperti rumah makan Padang. Minta lah dulu dimakan. Kadang-kadang lah diminum anu age aqua age sekali. Alun ada babayar gitu lagi. Bambi aja ni. Kadang elok aja diletaknya ya putih sekali, lagi ayat tu nak betong tu dong. Tu di daerah-daerah kota. Sado baba iya mana ada nang perai. Setanganan perai nya.
Kadang-kadang setangan awak keluar lo pergi ke anu lo ndak dulu pakai anu tu dah. Jadi itu contoh-contoh persoalan muamalah. Jadi kini kau kan sebenarnya awak bukan malaweh, tetapi lain gara-gara ndak komit dengan apa yang menjadi kesepakatan orang baik pada akhirnya balik ya. Dia jalur yang lo kau menjadi kasar lo kadang-kadang beberapa indikator kan seperti itu. Beberapa indikator kadang-kadang mangko wakana-kana lo kajiyo balia. Aikolah namengi anawak balia bahwa memang ada sudut tertentu karena memang yang namanya membantu. Wak bantulah dengan hati yang tetap ikhlas. Kau kan soal hati leka, soal batin leka. Ba'a menjadi bajiwa lapang kau memang tak mudah. Di dalam istilahnya di dalam hati awak menjadi ikhlas, dalam hati agak bakato-kato ya awak menjadi ikhlas dan lapang. Nah, jadi memang di antara orang ahli kitab pun, di dalam tafsir seperti Abdullah bin Salam, auda'ahu rajulun alfan wa mi'atai auqiyah dhahaban. Ada seorang laki-laki mempertaruhkan menaruh atau menitipkan 1.200 uqiyah ameh, dititipkan atau ditompangan fa'adaha ilahi. Lalu kemudian selesai, kalau kau pinjam nama tibo waktu tibo masuknya bayarkan. Itu adalah sebahagian dari ahli kitab. Tapi wa minhum, dan sebagian juga di antara mereka, man inta'manhu bidinarin, ketika diberikan amanah, diberikan kepercayaan dengan dinar, la yu'addihi ilaika, nak adanya bagian karena dia berkhianat. Jadi samolo di antara oknum-oknum orang ahli kitab di dalam berbisnis, di dalam bermuamalah, di dalam bertransaksi, ada orang yang jujur, ada lo yang tak jujur, ada yang berkhianat. Awak bah, orang-orang awak bah, samolo. Kadang-kadang abahnya oleh sembahyang aduh lain. Lebar baik lain loh. Tetapi tidak menjadi semacam kalau soal utang tu tidak dituntaskan. Kalau sholat, puasa, zakat, haji, ibadah mahdoh lainnya itu kan hablum minallah. Menjadi indikator tekan wujud dari iman. Iya memang ada yang tak nyambung, tak connect, nak malake barang kau. Kalau dicari dengan konteks ibadahnya juga puasa Kamis, lengkap gitu. Tapi tentang utang pun ada yang membayar. Iya itu kau sabut ya. Ada orang nambah agama tu nyon takah tu ada nak bisa dipercaya, ada nak bisa dipercaya dititip bang kau. Sehingga berpikir apa masalah lagi sadar gitu kan. Jadi memang istilahnya ibadah harusnya seperti aqimus shalah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Diperintahkan mendirikan sholat, dan sholat itu bisa memproteksi orang, menjaga orang dari perbuatan keji dan mungkar. Itu kan nama perbuatan mungkar, itu ingkarnya. Berarti perwujudan nilai amal itu tadi indah terwujud di dalam pergaulan sosial. Maka istilah orang waduh disebut dengan kesolehan sosial, kesolehan individual indah beriringan dengan kesolehan sosial. Ditanya kan, Tio sampai yang 3 memang pernah nyambutang dari bayi dia. Iya itulah. Itulah contoh-contoh kasus nandingian awak kini di dalam surah Ali Imran ayat 75.
di antara ahli kitab. Konteksnya mungkin orang Yahudi, tetapi yang ahli kitab kok kan termasuk lo di antara umat Islam yang mereka ketika diberikan titipan, diberikan kepercayaan, peluang, anggap je lah diberikan jabatan, diberikan kewenangan, diberikan otoritas, ada yang amanah dan ada nendak. Itu kan ada yo kasalo wak kadang-kadang denyo, kadang wak katakanal deh ya Allah, agak takasawan. Tapi kadang-kadang munculnya kasawat tu faktor dari pemancingnya itu dari nyo, pemicunya. Tapi memang para lu awak namanya. Ambo selalu minta evaluasi ke orang rumah. Nah kasar nak tadi yo. Agak emosi stek. Kadang-kadang kan tak pancing awak. Kadang ada pemicu stimulusnya tu tabauan dewa no. Para lu awak ko para lu ado yang mengi dan talonsong awak agak terdorong awak. Orang kadang-kadang nyo bau saulo memancing-mancing takatu. Bisa keluar lo harimau awak tu kau samu aja namanya. Kan awak manusia ko kan ada kesamaannya dah. Kalau seandainya manusia kau dipancing, di situlah namanya kontrol yang menahan. Sebenarnya ambuna kalau karakter bomong lebih banyak juga pemarah. Padahal disuruh wal kaziminal ghaiz, menahan amarah. Kalau ambo keanggota memang agak kecilnya pemerang. Kalau dewa kan tegas dengan aturan-aturan, dengan SOP, dengan regulasi. Tapi bagi orang tertentu kan kare pamberang. Apalah intonasi suara awak kok lah saja dusono anak-anak kemanakan awak menang cali awak aja menang awak ya no takui. Dek karena suara tu dari kalau payo bupong kasia serompon tengah tu dulu tuang aja anak dinduk tu ngecek utokku Sleman tipu tu niang aja. Sebegitu mengekspresian kakak ambo orang lembut, tenang, lunak, amannya. Tapi kok tibu tongku Sleman tibu ba'a bentuk monster untuk no kan. Ya memang aniang. Memang tibu waktu di seharusnya kan bukan ditakuti, harus disegani, dihormati. Tapi itulah karena karaktermu berbeda. Kalau sama lo berdua kan kadang tu nak dolon mana. Nak dolon ramah kau cie nan agak lembut lunak ramah. Tapi kalau lo tiba lo jo kemanakan mu tak kata tiba mete ini di luar tetap pun tiba tu ni yang itulah. Jadi intinya adalah bahwa dalam pergaulan seperti muamalah tu memang diuji kesabaran, dites keikhlasan. Membare itu bare ambo kau menyabi kau baanan sebenarnya mendudukan batasan sabar dalam konteks sosial tu kan banyak awak bisa terpancing. Apalagi dalam berdebat, apalagi dalam diskusi hangat. Kadang kalau awak nak bisa menahan diri, bisa terjerumus awak dengan perkataan awak sendiri. Itu contohnya. Dipancang-pancang tu bisa. Nah, jadi poinnya adalah Iko memang diinginkan seperti bahwa ketika ada orang diberikan amanah, ada orang justru kece survei penelitian seperti orang Cina dalam dia berbisnis, di dalam dia bergaul sosial, dia amanah. Cie syara adanya. Jangan mengicuah. Jujur. Kalau Nabi Muhammad ketika ada orang preman yang datang masuk Islam kayaknya tu asal ada Nabi Muhammad. Jangan mengicuh cie tu lo syarat. Ternyata memang dalam konteks beragama, kau utuh di dalamnya pergaulan sosial, jangan mengicuh ini. Takah tadi tu kalau dewa pengicuh kau kan banyak turun ada nam pangila guys. Panggilan tadi itu teka butang tadi lainnya butang berjanji-janji kalau mengicuh nama itu. Kalau orang Cina tu kalau seandainya inyo nak mungkin tepat waktu doh
nyo konfirmasi. Nyo ulang ndak anu tabaya dia wa anu lai awak awe kesepakatan baru. Nyo kece orang kini nyo adendum, nyo revisi perjanjiannya tu lun tabaya dia. Atau nyo butang kasih aduh hiwalah namanya. Nyo pinjam lo pitih ke orang lain dulu untuk pembayar utangnya dengan orang nan semula. Supaya terjago anu tadi komitmennya perjanjiannya. Itu contoh-contoh model diatur di dalam Islam tapi kurang dipraktekkan kan itu masalahnya tuh. Modelnya tutup lubang kali lubang arti supaya orang percaya suatu saat ketika awak sangat membutuhkan tahu awak barazaki lo butuh modal besar, kepercayaan telah terbangun, udah langsungnya berikan modal. Jadi memang agama tu luas. Jadi tidak sekedar hablum minan nas, tidak kesalehan individu je, tapi diatur kesalehan sosial. Kesalehan sosial itu tentu lahir dari yang namanya beribadah tadi beriman. Jadi awak diingatkan bahwa ada yang amanah dan ada yang berkhianat. Jadi dalam kalau kaji tasawuf, kalau nan amanah itu adalah disebut dengan disebut dengan orang yang menjadi orang beragama tu. Orang beragama tu adalah la dina liman la amanatalah. Tidak ada jenis agama bagi orang yang tidak amanah. Apa kira? Orang yang tidak amanah tu nak dua agama ni dah. Mangkola wajar Nabi tu ketika ada orang preman yang bertanya, sarai ambo Islam ambo preman ambo iko karajo ambo masih banyak cie tinggalkan ustaz. Berarti bisa dipercaya amanah. Itu kuncinya di dalam hadis dikatakan la dina liman la amanatalah. Tidak ada agama bagi orang yang tidak amanah. Berarti kalau orang lah berkhianat, berarti nyolah nak beragama leh. Karena lah mengingkari agama. Bantu hari di luar lah tarang pinjam lun jujur leh. Nah, kecuali madum ta'alaihi qa'iman. Ada orang yang tidak mau membayar tu kecuali awak berkekalan tagak di sampingnya dia tarik. Awak uniannya ditarik baru awak mau jujur. Kan jadi ada di sebian pertama ada orang yang amanah. Dagihan kepercayaan nyo bayar tunaikan kepercayaan yang baik. Di pinjaman piti, di titip piti nyo bayarkan nyo tunaikan. Ada juga orang berikan amanah dengan dinar nak nyo bayar. Kecuali ya dulu mau membayar awak kontrol je taruh tagak je taruh sini awak uni je taruh la tufarikuhu. Ndak do wapi pisah awak yo gigih ni awak hado je nak muah takatu. Kamu aja membayar. Lah itu je karaju awak ni. Ayo tambah karaju ada tapi gadang lo pokok alai. Manakala awak berpisah je nyo ingkari. Sana mu itu Ka'ab bin Ashraf. Ada nama simbol dari orang berkhianat Ka'ab bin Ashraf. Simbol bagi orang yang jujur itu adalah Abdullah bin Salam. Ketika Ka'ab bin Ashraf kau dititipkan dari orang Quraisy dinar, hama bantah belo je. Ma bukti je. Jalannya minta lo bukti itu. Nyo bantah lo, nyo sanggah lo. Itu kakobehe. Zalika bi annahum qalu, demikian mereka meninggalkan membayar itu sungguhnya mereka berkata laisa alaina fil ummiyina sabilun, tiada bagi kami pada orang-orang Arab orang ummi jalan, yaitu dosa bagi menghalalkan mereka karena aniaya menyalahi agama mereka menisbahkan kepada Allah. Jadi ada di antara mereka tu ya artinya banyak menghalalkan tindakannya dengan cara yang tidak benar. Wa yaquluna 'alallahil kadhiba, mereka berkata kepada Allah dengan kebohongan. Sabu-sabu Allah padahal hanya mengicuh. Artinya mereka menisbahkan kebohongan kepada Allah. Wa hum ya'lamun, padahal mereka mengetahui. Jadi itulah gambaran refleksi yang diingatkan Allah di dalam Al-Qur'an. Di antara mitra-mitra awak dengan agama yang lain pun yang nama kejujuran itu ada pada mereka. Dan kemudian ketidakjujuran juga ada pada mereka. Berarti kembali kepada diri mereka. Sementara dikatakan tidak ada agama bagi orang yang tidak amanah.
Sementara ada orang yang bukan agama Islam tapi mereka bisa merawat kepercayaan, bisa merawat amanah. Itulah ujian dewa, itulah tantangan bahas supaya menyatukan nilai-nilai spiritualitas, nilai-nilai keagamaan itu tumbuh dan hidup di dalam pergaulan sosial awak. Surah Al-Imran ayat 75 sebagai renungan bagi awak terkait dengan arti pentingnya kepercayaan, arti pentingnya amanah. Demikian fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.